Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Tafsir Al-Quran pada pagi hari ini ayat 13 surat Al-Alaq, ya, melanjutkan kajian tafsir Quran kita pada pembahasan sebelumnya. Ayat 13 surat Al-Alaq ini bercerita tentang kadzib dan takdzib, ya. Kadzib itu artinya berbohong. Kalau takdzib itu artinya adalah menolak kebenaran. Kalau bahasa kita, mendustakan kebenaran. Dalam ayat ini, itu yang Allah sebut adalah kadzdzaba. Jadi ada kadzdzaba dengan kadzdzaba, pakai tasydid, ya. Kalau kadzdzaba tadi berbohong, berdusta, tidak jujur, baik dalam ucapan atau perbuatan. Dan pada ayat ini kadzdzaba, yaitu menolak kebenaran. Atau bahasa kita tadi saya sebutkan mendustakan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah agama Allah ini, yaitu Islam, termasuk Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan, dan menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan pada ayat 13 ini masih ada hubungannya dengan ayat 9. Cerita tentang Abu Jahal yang dia melarang Nabi, bukan hanya melarang, ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ada orang yang menghalang-halangi, bahkan mengancam seorang hamba untuk melaksanakan sholat. Hamba yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi cerita tentang Abu Jahal sebenarnya ini. Maka di sini Allah katakan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tahukah kamu bahwa ada orang yang kadzdzaba, mendustakan dan tidak mempercayai kamu, yaitu Nabi Muhammad, sebagai seorang nabi dan rasul. Wa tawalla, dan dia tidak mau peduli. Kalau bahasa kita, berpaling. Dibacakan Al-Quran, nggak mau dengar. Sama seperti kejadian yang dialami Nabi Muhammad ini dalam berdakwah, itu sama seperti yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surat Nuh, nanti bisa dibaca surat Nuh. Satu surat, ya, namanya surat Nuh. Nah, surat yang bercerita tentang Nabi Nuh pada juz 29. Di situ Nabi Nuh menceritakan perlakuan orang kafir kepada Nabi Nuh itu adalah wa inni kullama da'autuhum
litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jadi setiap kali aku berusaha untuk menyampaikan kebenaran, berdakwah kalau bahasa kita, ja'alu asabi'ahum. Mereka letakkan jari-jari tangan mereka ke fi adhanihim, ke telinga. Saking tidak mau dengar sama sekali. Itu kan sudah sampai pada titik yang sangat parah ya. Saya aja sebagai seorang guru lah ya, di kelas atau seperti ini. Kalau ada yang tidur aja rasanya kesel juga gitu ya. Apalagi ini disampaikan kebenaran sampai tutup telinga gini nggak mau dengar dan lewat gitu saja. Nah, itulah kesabaran yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul dalam dalam berdakwah. Itu maksud dari kata watawalla. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin fokus pada eh, dua hal ya. Yang pertama kadzib, dusta, bohong. Yang kedua adalah takdzib tadi, kadzdzaba, mendustakan. Kalau kita cerita bohong, berdusta, itu adalah salah satu dosa besar. Ya, al-kadzib, bohong itu dosa besar. Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk berkata jujur dan melarang kita berkata dusta atau bohong. Apalagi kalau bohongnya itu, dustanya itu atas nama agama. Jadi saya sedikit ingin urutkan, dusta itu ada tingkatannya. Tingkatan yang paling buruk adalah berdusta atas agama. Yang dimaksud dengan berdusta atas agama ini itu dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah al-kadzibu 'ala Allah namanya, yaitu berdusta atas nama Allah. Apa yang dimaksud dengan berdusta atas nama Allah? Ya, artinya kita bohong, berdusta tentang Allah. Yang apa yang kita katakan itu, jangan kita lah ya, kita ganti bahasa karena kita tidak mendustakan Allah. Artinya tidak berdusta atas Allah. Ada seseorang yang berbicara tentang Allah, tapi apa yang dia sampaikan tentang Allah itu tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Enggak benar. Saya contohkan dua contoh ya. Yang paling nampak ya, yang paling nyata, yang pertama adalah berdusta atas Allah. Contohnya adalah keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwa Allah itu punya anak. Nah, itu berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Allah yang apa yang dibicarakan bukan hanya dibicarakan ya kalau dalam akidahnya Nasrani ini, tapi lebih kepada apa yang diyakini dan dituduhkan kepada Allah itu adalah kebohongan. Maka nanti bisa dilihat ya dalam surat Az-Zumar ayat 32. Di situ ada ayat faman adzlamu mimman kadzaba 'ala Allah. Siapakah yang paling zalim? Nah, jadi ada orang yang adzlamu, yang paling zalim, yang paling besar dosanya mimman kadzaba 'ala Allah. Ya, yaitu orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama akidah, ya, para ulama-ulama tauhid, ulama-ulama akidah, mereka menggolongkan bahwa dosa berdusta atas nama Allah, yaitu berbicara tentang Allah yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, bohong dia terhadap Allah, maka dosanya lebih besar daripada dosa kesyirikan.
Dalilnya adalah ayat ini, surat Az-Zumar ayat 32. Karena di situ ada kata waman adlamu. Nah, siapakah yang paling zalim? Nah, sementara dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 13 itu kan inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, bahasa Allah kezaliman yang sangat besar. Sedangkan pada ayat ini orang yang paling zalim. Nah, jadi adlam itu berasal dari kata zulmun. Adlamun itu artinya adalah yang paling besar kezalimannya. Maka sebahagian ulama menyatakan bahwa berdusta atas nama Allah, berdusta terhadap Allah Ta'ala itu adalah dosa paling besar sampai pada dosanya melebihi dosa kesyirikan. Salah satunya tadi orang-orang Nasrani wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata bahwasanya Allah itu punya anak. Kemudian banyak sekali ayat bahkan surat yang Allah turunkan yang sebenarnya bukan membela Allah ya. Allah tidak perlu dibela karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, tapi Allah menurunkan ayat dan surat sebagai penjelasan dan menolak kebatilan yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani khususnya. Salah satunya adalah Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di situ ada kata lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makanya sebenarnya dalam Al-Quran itu Allah sebutkan inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam min turab, dari tanah, tanpa ayah dan ibu. Ya, tanpa ayah dan ibu. Kemudian Allah berkata, "Tsumma qala lahu kun fayakun." Kemudian Allah berkata kepada tanah itu, "Kun, jadilah kamu," yaitu jadi manusia. Fayakun, maka dia jadilah Nabi Adam. Dari ayat ini para ulama menyampaikan bahwasanya kalaulah Nabi Isa dikatakan oleh orang-orang Nasrani bahwasanya dia adalah anak Allah karena lahir tanpa ayah, ya, lahir tanpa ayah, tanpa ada, ada sentuhan laki-laki kepada ibunya Maryam, maka kalau seandainya itu tadi ya, nah Isa itu lahir tanpa ayah, dianggap anak Allah, maka seharusnya yang lebih berhak untuk dianggap anak Allah adalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Tapi tidak ada satupun agama di dunia ini, baik agama langit, agama samawi, yaitu agama-agama yang Allah turunkan dari langit, seperti Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang tidak dari langit ya, seperti agama Hindu, Buddha, itu tidak ada satupun yang mengatakan, tidak ada agama yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu anak Allah. Tapi Nabi Adam itu adalah manusia pertama, seorang nabi. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah contoh yang pertama berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, dan kedustaan ini adalah kedustaan mengatakan Allah punya anak, itu yang paling dibenci oleh Allah. Yang paling dibenci adalah oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah mengatakan subhanahu, maha suci Allah. Artinya adalah bahwa Allah tidak demikian. Contoh yang kedua, berdusta atas nama Allah Ta'ala adalah, ini orang-orang Yahudi terutama dulu ya, yaitu mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Ya, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu dalam Al-Quran ada ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ya. Jadi para pendeta-pendeta Yahudi itu mereka
dijadikan sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Bahasa Allah gitu. Jadi pendeta-pendeta itu sama kaumnya, sama orang-orang Yahudi ini, sama jemaahnya lah kita bilang, itu mereka sudah dianggap seperti sembahan. Diposisikan sebagai seperti Tuhan. Kemudian dalam tafsir ayat ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sembahan selain Allah?" Maka Nabi mengatakan, karena orang-orang Yahudi itu mempercayai pendeta-pendeta tersebut yang mengharamkan apa yang tidak Allah haramkan. Jadi Allah tidak mengharamkan sesuatu, tapi pendeta-pendetanya yang mengharamkan sesuatu, dan mereka percaya. Nah, bentuk ketaatan kepada pendeta-pendeta ini yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan sebaliknya, itu sudah menjadikan mereka sebagai Tuhan atau sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi pelajaran bagi kita juga bahwa kita tidak boleh berbicara tentang Allah yang kita tidak tahu. Ya, makanya kalau dalam saya takhusus saya itu waktu kuliah dulu di Madinah adalah akidah. Ya, jadi saya pelajari semua atau kami pelajari semua aliran-aliran dalam agama Islam ini. Ya, yang paling lama kami pelajari itu sampai 1 semester ya. Bukunya pun banyak kali kami suruh beli, yaitu aliran yang paling besar yang tersebar di seluruh dunia ya, yaitu tasawuf ya, sufi dan tarekat. Ya, di situ kalau kita sepanjang yang kami pelajari dari kitab-kitab yang ada, itu terlalu banyak sekali kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dusta di situ diantaranya adalah apa yang disebut dengan akidah al-ittihad atau al-hulul namanya. Ya, ittihad atau hulul. Ittihad itu berasal dari kata wahid, satu. Jadi ittahada yattahidu, itu sesuatu, ada dua hal, dua benda yang menyatu menjadi satu. Ya, sebagai contoh misalnya ini ada air putih, kemudian dikasih susu. Maka air putih dan susu tadi menyatu dia menjadi air susu. Atau misalnya air putih dikasih teh atau kopi. Nah, dia kan dua hal yang berbeda disatukan maka menjadi satu benda, satu kesatuan lah kita katakan, disebut dengan ittihad, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu pada waktu tertentu ketika seseorang sampai pada tingkatan makom tertentu dengan proses-proses tertentu, maka Allah akan menyatu dengan dirinya. Nah, maka ada istilah tadi al-ittihad, yaitu Allah itu menyatu pada diri seseorang. Maka ada istilah aku adalah dia, dia adalah aku melihat dengan matanya, aku memegang dengan tangannya dan seterusnya. Sampai pada titik tidak perlu untuk sholat, karena dalam dirinya atau dia sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ittihad atau hulul. Sama, al-hulul itu lebih tepatnya diambil dari, sebenarnya kenapa ada akidah ini ya, akidah keyakinan seperti ini yang Allah menyatu dengan sesuatu, itu diambil dari kisahnya Nabi Musa. Ya, kisahnya Nabi Musa ketika Nabi Musa itu minta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya. Maka pada ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Lan taroni, kamu nggak bisa lihat aku Musa, nggak sanggup di dunia ini, tidak bisa." Karena hanya Allah itu sudah menetapkan pada dirinya bahwa Allah hanya bisa dilihat nanti di surga saja. Nah, kemudian ya karena Nabi Musa sebagai bentuk keinginan untuk melihat Allah, saking cintanya kepada Allah Ta'ala membuat dia lebih yakin kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Musa,
walakin dzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla lil jabali. Nah, di situ ada kata Allah berkata kepada Musa, pergilah kamu ke bukit itu, ya, bukit itu. Kemudian kalau kamu sampai di sana, kamu akan mendapati aku. Ya, kemudian di sini ada kata yang ini yang tadi saya sebut dengan hulul. Ada lagi bahasa yang lain. Ya, akidahnya diambil dari sini. Falamma tajalla. Nah, pernah dengar istilah tajalli? Ya, Pak Sukri tahu kali lah ya, pernah dulu belajar lah ya. Tajalli. Nah, falamma tajalla lil jabal. Ketika Allah menyatu. Nah, tadi. Tajalli lil jabal. Allah menyatu bersama gunung. Nah, tadi. Eh, maka Nabi Musa itu pasa'iqa. Nabi Musa nggak sanggup melihatnya. Maka Nabi Musa ketika itu pingsan dia. Nah, jadi yang diambil akidah tadi ittihad, hulul, dan tajalli itu dari ayat ini. Jadi bid'ah itu Pak, bid'ah yang dibuat oleh orang, bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, itu bukan tidak pakai dalil. Pakai dalil. Tapi dalilnya itu ditafsirkan keluar daripada kebenarannya. Gitu dia. Ya, maka kita akan dapati ya ini akidah tajalli aja ada dalilnya. Nanti kalau ditanya, ada yang bilang akidah tajalli ini sesat. Padahal ada ayatnya dalam Al-Quran. Nah, ini dipakai menjadi sebagai dalil. Dan ini adalah bahagian dari bentuk al-kadzib 'ala Allah. Ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan dusta? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatu pada seorang hamba, pada makhluk, pada manusia lebih tepatnya. Kalau tadi Allah itu sebenarnya tajalli di situ bukan menyatu dengan bukan menyatu dengan gunung, tapi lebih tepatnya Allah itu turun ke situ. Jadi gunung itu dijadikan oleh Allah sebagai media agar Allah Subhanahu wa taala itu bisa menampakkan ya zatnya kepada Nabi Musa. Nah, gitu dia. Jadi dijadikan sebagai media saja, bukan berarti ketika Allah itu mentakdirkan terhadap dirinya menyatu atau turun ke gunung itu, maka dikiaskan Allah juga akan turun kepada jasad manusia, pada tubuh manusia ketika manusia itu sampai pada makom-makom tertentu. Nah, sementara kita dapati Bapak Ibu rahimakumullah dari perjalanan hidup Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu pernah mengalami masa-masa sulit seperti misalnya ketika perang Uhud itu kan sampai hampir meninggal dunia ya. Ini saya sarankan kepada Bapak Ibu membaca kisah, bisa di Google kan bisa dibaca kisah Nabi Muhammad itu hampir terbunuh nih perang Uhud, beliau sampai jatuh ke lubang yang sudah dibuat oleh orang Yahudi dan Nabi dijatuh di situ dibacoin lah Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu di Taif, ya di Taif, hijrah dari Mekah ke Taif, dilempari oleh orang-orang Taif sampai bercucuran darah wajah beliau, mata, mana hidung, mana pipi itu hampir tidak kelihatan karena darah yang tercucuran. Nah, dari situ Nabi Muhammad SAW ya beliau menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang Nabi dan Rasul yang tidak pernah aneh-aneh terhadap Allah. Jadi tidak pernah Allah itu menolong Nabi Muhammad dengan cara Allah itu menyatu dengan Nabi Muhammad, nggak pernah. Begitu juga ketika sembunyi di Gua Thur ya, ketika mau hijrah ke Madinah aja prosesnya sama. Sama juga seperti Nabi Isa ya, dalam surat Asy-Syu'ara bisa nanti baca kisahnya ketika Nabi Musa berada di depan laut bersama kaumnya, itu kan Fir'aun kan sudah ngejar dengan kecepatan penuh, dengan kekuatan penuh. Begitu sampai di laut, Nabi Musa belum tahu apa yang mau dibuat. Bukan begitu sampai laut langsung pukul tongkat langsung nyebrang, tidak. Sampai-sampai kaumnya berkata apa? Inna lamudrakun. Celakalah kita. Udah pasti kita ini terkejar dan kita ditangkap dan kita dibunuh semuanya. Nabi Musa cuma berkata, kalla inna ma'aya rabbi sayahdi. Sekali-sekali tidak akan pernah kita celaka, kata Nabi Musa.
Kenapa? Inna ma'aya rabbi sayahdin. Ini bahasa Nabi Musa. Sesungguhnya Allah bersamaku dan Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Allah bersamaku di sini bukan Allahnya. Nah, ini cerita ma'iyatullah namanya. Ma'iyatullah itu kebersamaan Allah kepada hambanya itu dianggap tajalli tadi. Dianggap Allah itu ada pada dirinya. Ya, sementara Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengatakan sekalipun bahwasanya Allah itu ada pada diriku. Nggak pernah. Dan kalimat Allah itu bersamaku, Allah bersama kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, wa huwa ma'ahum aina makan, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Itu kalau kita buka tafsir-tafsir para ulama-ulama klasik dulu, di antaranya At-Tabari, Al-Qurtubi, termasuk juga Ibnu Katsir, semuanya menafsirkan satu kata atau satu kalimat bahwasanya yang dimaksud dengan Allah bersama kita itu adalah ilmunya. Ya, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan Allah Maha mampu memberikan petunjuk. Nah, sama seperti tadi Nabi Musa, Allah kasih petunjuk, pukullah tongkatmu, panpalaqo, ya. Maka laut itu terbelah. Wa kana kullu firqin kattaydil azim. Maka sebelah sini dan sebelah sini itu seperti apa namanya? Bukit atau gunung yang menjulang tinggi, karena laut itu kan dalam ya, sampai ratusan meter. Nah, itu contoh al-kadzibu 'ala Allah, ya, berdusta atas Allah Ta'ala. Jadi tadi saya sebutkan tingkatan dusta. Yang pertama adalah berdusta atas nama agama, ya. Dan itu kita bagi dua. Dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama berdusta atas Allah, tadi sudah kita jelaskan, ya, sampai 20 menit kita jelaskan ini. Yang kedua yaitu berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang dimaksud dengan berdusta atas agama. Yang pertama berdusta atas Allah, artinya bercerita tentang Allah, tentang sesuatu yang sifatnya zat Allah dan seterusnya, tapi itu tidak benar, tidak ada pada Allah. Seperti tadi orang Yahudi mengatakan Allah punya anak, dan termasuk juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan tadi kita contohkan juga akidah tajalli, hulul dan ittihad. Nah, yang kedua berdusta atas nama agama. Cakupan yang kedua adalah berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Dan ini banyak sekali hadis yang mengancam, ya, memberikan ancaman keras dari Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, salah satunya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dan dia sengaja berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka Allah telah siapkan tempatnya di neraka. Jadi kan siapa yang berdusta atas nama Nabi, artinya yang dimaksud dengan berdusta atas nama Nabi itu contohnya adalah mengatakan perkataan-perkataan yang perkataan itu dinisbahkan bahwasanya perkataan itu adalah perkataan Nabi. Kalau bahasa kita namanya hadis palsu. Hadis palsu itu dalam ilmu hadis disebut dengan istilah hadis maudhu namanya, ya, hadis maudhu. Ya, hadis itu kan ada hadis sahih. Nah, hadis yang sahih itu tingkatan yang pertama. Nah, tingkatan yang kedua ini secara singkat aja, walaupun ada pembagiannya lagi nanti, tapi secara umum ini aja, hadis sahih. Yang kedua adalah hadis hasan. Ya, dia hasan itu tidak sampai kepada derajat sahih, tapi dia tidak jatuh pada hadis dhaif, di tengah-tengah dia. Nah, jadi hadis yang ketiga itu namanya hadis dhaif. Ya, derajat yang ketiga. Dhaif itu artinya lemah. Nah, kalau dalam Tarjim Muhammadiyah, ya, di dalam Tarjim Muhammadiyah kita sering mendengar istilah dasar kita ini dalam beragama itu berdasarkan Al-Quran. Kalau dulu namanya Al-Quran dan hadis. Kalau sekarang diganti, diperbaiki, diluruskan, dasar kita sekarang dasar kita adalah Al-Quran, ar-ruju ilal Quran
was sunnah al-makbulah namanya. Yaitu sunnah makbulah. Apa yang dimaksud dengan sunnah makbulah? Ya, sunnah makbulah itu artinya adalah yaitu sunnah atau hadis yang diterima. Nah, hadis yang diterima itu cuma dua. Hadis sahih dan hadis hasan. Nah, ini tadi dia. Kalau hadisnya dhaif, nah, itu tidak bisa diterima. Apalagi kalau hadisnya maudhu. Apa tadi arti maudhu? Palsu. Nah, itu nggak bisa terima. Makanya dalam berhukum, nah, kita harus kembali kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran ayatnya jelas. Ya, tapi kita sekali lagi tadi saya sampaikan, ayat Al-Quran ada, tapi ayat ini digunakan untuk ya, untuk dalil kebatilan. Nah, itu tadi. Ya, yang kita contohkan tadi. Tajalli contohnya tadi ya. Kalau hadis sekali lagi sebagai penguatan saja, yang diterima cuma hadis sahih, hasan, ini saja. Kalau dhaif tidak bisa dipakai sebagai landasan hukum. Ya, apalagi hadis maudhu, hadis palsu. Maka dalam hal ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak sampailah pada berdusta atas nama Nabi Muhammad, menyampaikan atau pembuat hadis palsu, kan nggak sampai situ. Tapi yang perlu kita nasihatkan adalah dalam menyampaikan hadis yang kita dapat, kita baca, atau kita dapat dari kiriman orang, atau kita dengar dari orang, maka pastikan dulu sebelum kita sebarkan dan sebelum kita amalkan ini hadisnya sahih atau tidak. Maka ada ayat dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi kalau dapat hadis, misalnya ada kiriman hadis dari orang, mungkin hadisnya membuat kita tertarik gitu ya. Ya kalau mungkin kita dengar selama ini udah kita baca hadis yang sahih atau hasan, nggak apa-apa. Tapi kalau hadisnya agak-agak nyeleneh, janganlah. Ya, jangan kita sebar-sebarkan. Jadi saya simpulkan sekali lagi, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu adalah membuat hadis palsu. Kalau ini insya Allah kita selamat, tak buat. Yang kedua, contohnya adalah menyampaikan hadis palsu dan dia sudah tahu itu hadis palsu. Udah tahu ini hadis palsu, tapi disampaikan juga untuk menarik perhatian orang. Contoh hadis palsu yang dipopulerkan, kemudian semacam membuat ini ya, membuat orang khawatir, takut segala macam itu. Hadis tentang hari Jumat, tanggal 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Maka nanti di situ akan terjadi ledakan di satu tempat, menimbulkan awan yang tebal di mana-mana. Maka tidak lama setelah itu hari kiamat. Itu dipopulerkan tuh, ustaz-ustaz akhir zaman, banyak sekali. Tapi itu hadis-hadis palsu. Hadis palsu kalau tentang keutamaan amalan masih rendah, masih ringan. Tapi kalau hadis palsu tentang rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6, isinya rukun iman. Iman ini kan akidah. Maka ini berbahaya. Hadis palsu tentang iman, rukun iman pertama tentang Allah, itu bahaya. Hadis palsu tentang hari kiamat, itu bahaya. Hadis palsu tentang malaikat, itu bahaya, karena itu akidah. Ya. Sama seperti juga misalnya, tapi kalau yang seperti ini, an-nadhafatu minal iman, ya, kebersihan dari sebagian dari iman, itu bukan hadis. Tapi banyak orang bilang itu hadis. Itu bukan hadis. Itu kalau dinisbahkan kepada Nabi, itu bisa disebut dengan hadis palsu. Tapi kan dia maknanya baik. Kebersihan daripada iman, bagian daripada iman, maknanya baik. Kalau ini masih ringan, walaupun nggak boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW. Jadi menyampaikan hadis palsu jangan. Yang ketiga, contoh berdosa atas Nabi Muhammad SAW adalah
yaitu membuat syariat-syariat yang baru yang tidak ada uh, hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membuat syariat-syariat baru, bid'ah-bid'ah kalau bahasa kita, membuat bid'ah-bid'ah. Maka tadi saya katakan bahwasanya uh, bid'ah itu ya rata-rata muncul dari dusta atas Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira ini dulu masih pada tingkatan dusta yang pertama ya, dan ini yang perlu kita hindari. Walaupun tingkatan dusta yang kedua adalah berdusta yang sifatnya itu kepada orang, pada manusia. Ya nanti kita bahas insya Allah. Ini dulu saya kira menjadi pelajaran bagi kita. Masih bercerita tentang kadhib ya, dusta, belum mendustakan. Ada pertanyaan mungkin sebelum? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi sebelum? Cukup satu aja? Dua ini ya. Ayo silakan Pak. Ya. Baik. Ya. Ini aja dulu ya. Yang pertama, bagaimana nasib orang-orang yang sepanjang hayat sampai meninggal dunia dia meyakini akidah-akidah seperti kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Kalau secara individu kita tidak bisa pastikan karena penetapan surga dan neraka pada individu itu bukan hak kita sebagai manusia, tapi hak Allah dan Rasulnya. Kecuali yang jelas-jelas seperti kufur, kafir, meninggal dunia dalam keadaan kafir, dan yang kedua adalah meninggal dunia dalam keadaan musyrik, berbuat syirik besar kepada Allah Ta'ala. Itu bisa kita tetapkan karena banyak ayat menetapkan demikian, kan begitu. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini, wallahu alam, kita hanya bisa menghukumi bahwasanya dia meninggal dunia dalam keadaan akidah yang bolal, yang sesat. Ya, jelas sesat keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah yang telah diwariskan oleh Nabi SAW kepada kita. Maka secara zahirnya seharusnya dia berada pada kesesatan yang sifatnya akidah. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan kesesatan itu tempatnya adalah neraka. Hanya saja tentunya nanti di sini Allah Maha tahu ya, apakah sudah sampai kebenaran kepadanya? Ya, sudahkah sampai kebenaran kepadanya dalam artian sudahkah ada orang yang menyampaikan bahwasanya apa yang diyakini itu adalah kebatilan secara langsung mungkin atau dalam forum atau mungkin dia pernah dengar tapi ternyata dia menolak kebenaran itu. Ini yang saya bilang dengan kadzdzaba bil haq, ya, menolak kebenaran karena kesombongannya. Maka Nabi pernah berkata,
menjelaskan apa itu sombong, maka Nabi mengatakan sombong itu ada dua. Yang pertama adalah batorul haq, yaitu menolak kebenaran. Kebenaran dia tolak. Dan itu yang dia yakini itu kebatilan dan sudah disampaikan yang hak, tapi dia tidak mau terima, lebih kepada merasa lebih benar daripada lebih benar daripada kebenaran yang disampaikan kepadanya. Nah, kalau seperti ini, wallahu alam, zahirnya ya adalah tempatnya neraka. Ya, seperti itu. Karena sudah berdusta atas Allah Ta'ala tadi yang kita katakan itu dosa paling besar. Kan begitu dia. Yang kedua, ketika seseorang lah kita katakan ya, yang menyampaikan kebatilan-kebatilan, terutama dalam masalah akidah. Yang akidah ini jelas-jelas batil secara timbangan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah tadi, menyampaikan ke sana kemari, diberikan panggung dan seterusnya. Apakah dia ini termasuk dari da'i ala abwabi jahannam? Ya, da'i-da'i yang berada pada depan pintu neraka jahannam. Jawabannya iya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu sampaikan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu terhadapnya. Ya, seharusnya ini yang benar yang kamu sampaikan, ternyata yang kamu sampaikan adalah kebatilan. Sesungguhnya mata, telinga dan hati nanti akan diminta pertanggungjawaban. Dan dalam Al-Quran Allah juga katakan, wala taqulu lima asinatikum hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kamu berkata tentang sesuatu yang kamu bilang ini halal, ini haram. Ya, ini yang benar, itu yang salah. Ini akidah yang benar, padahal itu akidah yang batil. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dan kamu berdusta atas nama Allah Ta'ala. Itu ujung-ujungnya pada ayat itu bercerita tentang hal itu, ma'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka. Jadi mereka, kenapa ada istilah tadi sedikitnya disebut oleh Pak Sukri tadi, da'i, mengajak mengajak ke neraka, karena Nabi mengatakan ada hadis ad-du'at ala abwabi jahannam faman ajabuhu qadzafuhu biha. Jadi ada dai yang mengajak kepada pintu neraka, mengajak pada ya pintu neraka. Sebenarnya dai itu berada pada depan pintu neraka. Faman ajabuhu dakhuluhu. Siapa yang mengikuti mereka, maka mereka akan masuk ke dalam neraka bersama dai-dai itu. Nah, itu sudah diingatkan Nabi 1400 tahun yang lalu kan. Dan sekarang ya banyak. Makanya kita juga perlu selektif ya. Selektif itu pilih-pilih juga. Tapi bukan berarti kita tidak mau menerima total ya. Ya, kalau yang disampaikan yang hak silahkan kita ambil. Tapi kalau yang batil jangan. Ya kalau kita tahu yang disampaikan batil, ya kalau kita udah tahu ini yang disampaikan oleh beliau adalah kebatilan dalam akidah, kebatilan dalam ibadah yang menjerumus kepada bid'ah dhalalah, akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang telah ditinggalkan oleh Nabi, kalau bahasa sekarang namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah, tapi ternyata keluar daripada itu semuanya, dan kita tahu itu, kemudian kita fasilitasi. Ya iyalah. Ya sama aja, ada orang tukang judi, hari ini ada tempat main judi ramai-ramai. Sama. Bahkan dosanya lebih besar. Kan gitu ya. Si banyak lagi ustaz-ustaz dai-dai yang alal haq, itu yang diundang. Sekali-sekali boleh, tapi ditentukan temanya. Temanya ditentukan. Jangan bicara tentang ini ya, bicara tentang fadilah amal aja, fadilah sholat. Nah, gitu nggak apa-apa. Bukan berarti semuanya yang diucapkan dia itu nggak kita dengar gini, nggak juga lah.
Ya, kita dengar selagi apa yang disampaikan itu hak. Pada satu titik dia nyampaikan yang batil, ya tidak usah. Bapak tadi nyampaikan, kenapa harus ada hadis sahih, hasan, dhaif? Enggak, satu aja. Itulah tadi Nabi sudah mengingatkan. Ketika Nabi mengatakan dari siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan masuk neraka. Jadi Nabi ingin menyampaikan kepada kita, nanti akan banyak orang-orang yang berdusta. Akan banyak orang-orang yang bilang ini hadis padahal bukan hadis. Nah, makanya untuk kita mengetahui mana hadis dan mana bukan hadis, maka ada namanya ilmu sanad. Ya, ilmu sanad itu, sanad itu artinya perawi. Kan dari Nabi berbicara. Siapa yang dengar? Abu Hurairah, ada Aisyah. Nah, Aisyah ini ngomong kepada muridnya. Ya, misalnya kalau yang paling gampang itu dari Umar bin Khattab, ya, innamal a'malu binniyat. Di situ dari Umar bin Khattab kepada Nafi, ya, kepada terus bawa lagi Az-Zuhri, terus bawa sampai pada hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ini orang-orang yang periwayat hadis ini itu satu-satu dihukumin. Ini jujur atau tidak. Kalau ada satu silsilah, ya, satu barisan atau ke bawah, ya, satu orang aja yang nggak jujur, ini hadisnya ditolak. Kita bersyukur Pak ada itu Pak. Kalau nggak ada itu, di mana kita nggak tahu mana hadis sahih, mana hadis palsu, mana hadis dhaif. Nanti kalau ditanya, dari mana kita tahu hadis ini sahih dan tidak sahih? Banyak-banyak ngaji kayak gini, nanti dapat. Dan yang kedua, banyak tanya. Ya, enggak, kalau hadis tidak bisa dikatakan kata Ustadz ini hadis ini sahih kata Ustadz. Enggak, karena dia sudah ada ilmunya. Sudah ada kitab-kitabnya. Jadi bisa dirujuk. Ya, kalau ada Ustadz yang bilang hadis ini sahih, hadis ini dhaif, ya kita bisa lihat. Ada bukunya sudah. Ya. Wallahu a'lam. Ini dulu Pak ya, sudah jam 6:30. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.